Sore semuanya. Ya, ini bisa tolong digeser. Ya, tadi liturgi sudah sangat menolong saya. Karena itu pertanyaan yang saya rencana ingin tanyakan. Dan sudah ada sampelnya jadi dari jawaban saudara-saudara sekalian. Mengenai makna Paskah. Dan ini adalah judul yang memang saya pikirkan waktu kan tema bebas ya. Dan diserahkan kepada pengkhotbahnya. Jadi ya udah saya pikir ini kayaknya adalah judul yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Apakah PA Pemuda masih relevan? Oh salah ya. Ininya harus diganti. Paskah masih relevan. Paskah harus dihapus. PA Pemuda terus relevan ya, jadi harus datang terus. Paskah masih relevan. Ya, sebelum kita baca, kita ada pengantar dulu ya. Dan mungkin ya seperti yang tadi kita sudah dengar jawabannya, Paskah itu berkait dengan inti iman. Tadi kan ada yang menjawab itu ya. Inti iman, udah gitu. Tadi apa? Kebangkitan, keselamatan ya. Bangkit. Tulisan saya harus gede ya, kemarin udah dikoreksi. Dia kebaca bangkit dan selamat. Nah. Cuman ini kan masih cukup abstrak ya. Makanya yang rencana kita supaya lebih konkret bisa kita nikmati gitu. Paskah dan kita renungkan baik-baik ya. Kita jadikan ini lebih konkret. Benar nggak ya tulisnya? Benar nggak ya? Oke, semoga benar. Apakah ada G-nya ya? Nah, cuman saya ada satu pertanyaan lagi ya. Ini tes ujian biblika. Alkitab. Kapan terakhir Paskah itu masih disinggung di Alkitab? Kata Paskah. Ada ingat nggak? Terakhir Paskah masih disinggung di Alkitab. Atau tepatnya mungkin nggak usah akurat ya. Di ayat mana, pasal berapa, kitab mana? Bagian mana? Paskah, kata Paskah, atau kalau di dalam bahasa Inggris kan Passover ya. Itu terakhir ada di Alkitab. Langsung pakai HP. Ada yang pakai HP boleh. Karena itu juga yang saya pakai gadget apa? Kisah Para Rasul, betul ya. Kisah Para Rasul 15. Itu pun juga saya tulis aja ya. Kis 15. Nggak masalah, pakai teknologi disarankan. Jadi itu sangat menolong kita menikmati Alkitab ya. Dan ini pun juga nggak berbicara tentang umat Tuhan yang sedang orang Kristen yang sedang merayakan Paskah. Ya. Jadi ini juga sebetulnya jadi pertanyaan ya dari istilah Paskah sendiri, walaupun saya sebetulnya nggak masalah gitu ya, tetapi Alkitab sendiri sudah mengatakan bahwa Paskah, Passover ini sudah digenapi di dalam Kristus. Ya, satu meaning yang pertama ya sebelum kita masuk ke menu utamanya. Jadi betul-betul sudah digenapi di dalam Kristus dan sudah digantikan oleh apa? Perjamuan kudus. Istilahnya apa ya? Perjamuan kudus itu. Kalau bahasa Inggrisnya? Supper ya, supper. Nah, Last Supper. Nah, saya suka ketukar-tukar, suka tiba-tiba ngeblank. Udah diganti ya, tetap makan kan ya, cuman udah bukan istilahnya, udah bukan Passover lagi, jadi Last Supper kan, jadi perjamuan kudus. Ya, ini satu, tapi nggak masalah ya, kita tetap masih pakai istilah Paskah itu ya, itu satu poin yang kedua juga sih, kita memang harus terus mengingat ya apa yang terjadi. Tetapi ya kalau dari Alkitab sendiri, Passover-nya itu sendiri sudah lewat ya, ini yang pertama. Sudah lewat, jadi udah pakai yang mana yang ini. Jadi saudara sendiri udah nemuin sendiri kan bahwa terakhir itu di Kisah Para Rasul. Setelahnya udah nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena emang sudah digenapi semuanya di dalam Kristus. Dan yang kedua adalah ya seringkali kita nggak merasakan ini masih relevan seringkali ya. Jadi hanya semacam rutinitas itu karena kita ya kurang mengetahui latar dari Paskah, kurang mendalami ya latar dan konteksnya mengenai Paskah yang kita ingat terus, kita rayakan terus ini dari sisi Alkitabnya sendiri, gitu ya. Dan ini sesuatu yang memang yang menjadi yang menjadi pergumulan orang Kristen sekarang kan dari yang beberapa pertemuan yang lalu, orang Kristen itu nggak begitu tertarik untuk baca Alkitab, nggak terlalu engage untuk baca Alkitab karena mereka nggak ngerti ininya.
merasa Alkitab itu seperti nggak relevan kan, ya sama seperti pertanyaan ini kan. Paskah seperti nggak relevan. Kenapa? Karena dari Alkitabnya sendiri pun nggak nyambung. Karena nggak ngerti konteksnya. Dan itulah yang jadi PR kita semua, nggak cuma hamba Tuhan ya. Jadi kalau yang saudara sudah tangkap kan, apa ya yang jadi aim saya, tujuan saya di sini adalah supaya bukan hanya saya, tapi kita semua itu betul-betul pakai gambar hati ya. Cuman jangan ada retak di tengahnya ya. Menikmati Alkitab ya. Itu. Dan kita perlu punya skillnya gitu supaya untuk kita bisa menikmati Alkitab kita. Nanti ini kalau ada poin-poin yang penting ini ya, akan saya tulis sini ya. Salah satunya kita harus ngerti latar, lebih lagi mengerti latar dan konteks. Dan kita bersyukur ya, ini kenapa kita bisa mengerti latar dan konteks ini. Ya karena hari Senin ntar saya ujian filsafat. Jadi nyambung sedikit. Karena ada filsuf yang namanya Hegel. Ya ini saya tulis, saya nggak akan saya jelasin. Yang mempertanyakan segala sesuatu. Emang Alkitab itu apa yang menjadi latarnya? Emang Alkitab itu apa yang menjadi konteksnya? Kalau saya kasih contohnya ya. Apa yang membuat Alkitab itu menjadi seperti tulisan seperti sekarang ini? Dan akhirnya dari pikiran Hegel ini muncullah studi latar belakang. Studi konteks dari tulisan itu bisa jadi. Makanya kenapa ada yang pikir kitab Taurat itu emang betul yang nulis Musa. Atau yang nulis bukan Musa. Nah itu karena faktor ini. Ya bersyukurlah ada filsuf yang sebetulnya ini imannya orang Kristen sih kayaknya ya. Saya belum terlalu, saya bukan orang yang otoritatif di filsafat. Cuman ini saya kasih ini ya, karena ada orang ini maka muncullah studi latar belakang ini. Dan ini menolong kita untuk menikmati Alkitab. Nah makanya kali ini kita akan mempelajari Passover ini dari latar belakangnya ya. Latar belakang Perjanjian Lama tentunya. Dan Perjanjian Barunya. Dan nanti di sini mungkin akan ada contoh kasus ya. Kasus pemakaian di Perjanjian Lamanya sendiri. Karena di Perjanjian Baru kan udah nggak dipakai lagi. Seperti yang tadi kita udah uji sendiri. Kisah para Rasul udah nggak ada lagi. Nah, sekarang ini ujian selanjutnya. Tes Alkitab. Kapan pertama kali, ini harus sudah tahu semua, Paskah diinstitusikan atau diperintahkan oleh Tuhan? Ada yang ngomong imamat? Itu Keluaran ya. Keluaran, oke. Ini kalau nggak lulus masuk sekolah minggu lagi semua. Oke. Keluaran berapa? Nah ini nggak boleh lihat HP. 12, oke ya. Lulus semua sekolah minggunya. Semoga. Nah ini yang akan kita baca ya. Kita nggak akan bahas ini. Nggak akan bahas ini. Cuman ini saya jadikan untuk bagian yang akan kita baca. Untuk kita renungkan konteksnya ya. Kali ini kita baca ganti bergantian aja ya. Walaupun teks Alkitab saya berbeda. Kita baca Keluaran 12 sampai ayat 28-nya ya. Keluaran 12 sampai ayat 28-nya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat 2 silakan. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini setiap orang harus mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Oh ya, ngomong-ngomong sebelum saya lanjutkan, memang kalau Passover yang masih tradisional dilakukan Yahudi itu baca bagian ini. Sebelum mereka merayakan Passover-nya, makan daging, sayur pahit gitu ya. Jadi kita tanda kutip seperti melakukan ya. Saya lanjut ayat 5. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tetapi harus yang tidak bercela, jantan dan berumur 1 tahun. Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang-tiang pintu dan ambang batas di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Ini simbol simbol pengudusan ya, simbol pengampunan dari dosa. Oke, lanjutkan ayat 8.
Nah, ini simbol berbagian di dalam penebusan tersebut. Ayat 9, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis, dan bagian dalamnya. Beginilah kamu memakannya dengan pinggang terikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan, makanlah dengan buru-buru. Itulah Paskah bagi Tuhan. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Ketika aku melihat darah itu, aku akan pass over kamu, akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kebinasaan di antara kamu ketika aku menghukum tanah Mesir. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama kamu sudah harus membuang segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7 harus dilenyapkan dari Israel. Jadi kamu harus merayakan hari raya roti tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu aku membawa barisan-barisanmu keluar dari tanah Mesir. Kamu harus merayakan hari itu turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi harus dilenyapkan dari jemaah Israel, baik warga pendatang maupun warga asli. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Tuhan akan menjelajahi Mesir untuk menulahinya. Ketika ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, Tuhan akan melewati pintu itu. Tidak membiarkan pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu. Apabila kamu tiba di negeri yang akan Tuhan berikan kepadamu, seperti yang difirmankannya, kamu harus melaksanakan ibadah ini. Nah, ini bagian ayat yang tadi saudara baca, yang tadi saya jelasin ya, kenapa Paskah sampai sekarang bagian ini masih dibaca terus ya. Maka kamu harus berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan sujud menyembah. Kita baca bersama-sama. Orang Israel pergi dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian mereka lakukan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kelimpahan Paskah dari firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur bahwa upacara ibadah Paskah yang Engkau berikan kepada bangsa Israel ribuan tahun yang lalu telah digenapi di dalam Kristus. Dan sekarang kami bisa menikmati kegenapannya ketika di dalam Kristus kami betul-betul bisa dibebaskan dari segala dosa-dosa kami, dibebaskan dari segala kehancuran yang ada di dalam dunia ini, dan Engkau membawa kami untuk bisa mengenal Engkau, dan untuk bisa beribadah kepada Engkau, dan untuk bisa mendapatkan hidup baru di dalam Engkau. Kiranya Engkau yang berkenan berfirman, Engkau sendiri yang berkenan menyampaikan apa yang kami betul-betul harus renungkan pada sore hari ini mengenai Paskah, sehingga kami betul-betul bisa menghidupinya dengan konkret penggenapan Paskah di dalam Kristus. Kiranya keterbatasan hamba-Mu dan juga keterbatasan kami tidak membatasi
firman-Mu yang tidak terbatas. Berikanlah firman-Mu dengan limpah, dengan indah, dan kiranya kebenaran firman-Mu terus membentuk hidup kami untuk semakin menikmati firman-Mu, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin mengasihi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara, kita sudah baca, tapi nggak seperti yang sebelum-sebelumnya kan, ini kan dari saya temanya. Kita nggak akan bahas secara eksposisi ya, kita akan bahas lebih secara global. Jadi pertama seperti yang tadi sudah saya sebut, kita perlu mengetahui latar dan konteks, dan yang kedua itu kita perlu mengetahui juga struktur ya. Ini yang udah sering saya ulang-ulang. Struktur itu bisa dapat di mana? ChatGPT itu cuman ChatGPT kan nggak bisa diuji ya. Nah, kecuali ChatGPT-nya kasih footnote-nya ya. Kita waktu minta ke ChatGPT minta academically give me structure of Exodus gitu misalnya. Jadi nanti dia kasih footnote. Nah, kalau ada footnote-nya buku yang oke, nah itu bisa kita pakai ya gitu ya. Jadi struktur itu kan ya kita harus ya paling dapatnya dari study Bible atau enggak dari buku komentari ya. Ya ini kan urusannya hamba Tuhan. Cuman kalau saudara bisa mendalaminya juga, ya ada baiknya. Karena itu akan sangat menolong kita tahu overview dari kitab yang akan kita baca. Nah makanya sekarang kita akan cari dulu ya latar dan konteks dari kitab Keluaran secara global ya. Nah pertama-tama supaya kita bisa tahu lebih global lagi dari kitab Keluaran, kita harus tahu kitab Keluaran itu konteks dan fungsinya di dalam kitab Taurat Musa itu apa. Nah ini kan udah saya sering ulang-ulang ya. Jadi kitab Taurat Musa itu kan punya struktur yang indah. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Mungkin ini bisa di-share ya Pak slide-nya yang sudah saya bagikan. Slide yang pertama. Nah ini versi ada kutipannya. Karena selama ini saya hanya ngomong langsung ya. Ini langsung dari sumbernya. Kita bisa ngelihat ya ini ada pola yang indahnya. Jadi yang terjadi di Kejadian itu terulang di Ulangan, yang terjadi di Keluaran terulang di Bilangan, dan yang menjadi titik tengah adalah Imamat. Bagaimana umat Tuhan itu dibebaskan dan dipersiapkan ya di Gunung Sinai, kan di Imamat itu kan Gunung Sinai, untuk mereka menjalankan kehidupan kudus, untuk mereka masuk ke rumah, untuk mereka nanti tinggal bersama Tuhan ya di tanah Kanaan nanti. Polanya itu kan, jadi dibebaskan, udah gitu perjalanan di padang gurun, dikuduskan, perjalanan padang gurun, dan yang Ulangan itu ya semacam dipersiapkan ulang lagi gitu ya, dipisahkan ulang lagi kan. Ini untuk mereka nanti di kitab Yosua masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah ini struktur yang indah. Kalau kita tahu ini pun juga akan udah sangat menolong kita untuk baca Alkitab. Jadi ini kitab Keluaran ini adalah kitab yang di mana Tuhan itu mulai bekerja membebaskan ya bangsa Israel, dan itu adalah satu tema yang penting di dalam kitab Keluaran. Jadi ini sekarang saya tulis sini dulu ya. Jadi yang pertama itu adalah Tuhan yang membebaskan ya, dan ini saya ada sedikit flu, jadi ada noise-nya batuk. Jadi ini membebaskan, dan ini juga adalah salah satu pengenalan Tuhan yang baru. Karena di kitab Kejadian ini kan Tuhan tidak secara eksplisit, secara global, dan secara terlihat oleh bangsa-bangsa itu terlihat sebagai Tuhan yang membebaskan. Kejadian ya. Tapi baru pas di kitab Keluaran itu terlihat. Makanya ada satu lagi yang menjadi tema sentral, Tuhan yang mengenalkan dirinya. Makanya kenapa kalau saudara baca kan di kitab Keluaran salah satu tema sentralnya itu supaya Firaun tahu bahwa akulah Tuhan. I am. Ya. I am that I am. Ini kan satu kalimat yang perkenalan Tuhan ini yang pertama kali muncul di kitab Keluaran kan. Dan itu yang terulang terus. Setiap kali yang tulah-tulah kan supaya Firaun tahu bahwa akulah Tuhan, I am Yahweh. Ini ya. Dan I am ini adalah I am yang membebaskan. Nah, inilah tema yang kita yang ini sebetulnya ada banyak ya kitab Keluaran itu. Cuman saya sempitkan di dalam dua ini aja supaya kita bisa mengetahui gitu.
yang salah satu tema besar di dalam kitab Keluaran. Tuhan yang ingin mengenalkan dirinya bukan hanya sebagai Tuhan yang mencipta, tapi juga Tuhan yang membebaskan umatnya. Ya, Tuhan yang membebaskan umatnya. Dan untuk kita bisa masuk ya, ini kan kita udah tahu nih latarnya ya, pesan kitab Ulangannya. Sekarang kita lihat nih pesan ini ya. Ini semoga saya nggak kacau, udah mulai makin kacau. Harus di highlight, kalau nggak tulisan-tulisan saya bisa kemana-mana. Nah, sekarang kita perlu tahu strukturnya, ya, struktur dari kitab Keluaran. Nah, ini akan sangat menolong. Kalau saudara tahu strukturnya, nah sekarang bisa slide selanjutnya. Next slide. Nah, ini kebagi 3. Kalau kita tahu kebagi 3 dengan simple ini, kita akan dengan mudah bisa ngerti garis besar kitab Keluaran. Jadi, bagaimana Tuhan yang membebaskan itu ada polanya. Ya, di dalam, bukan hanya kitab Keluaran, tapi terulang terus ya. Ya, terulang terus. Jadi pertama ini di dalam ayat 1 sampai 15, udah gitu ayat 15 sampai 24, udah gitu ayat 25 sampai 40. Simpelnya itu air, gunung, dan rumah Tuhan. Ya, dibebaskan melalui air menuju ke gunung Tuhan untuk tinggal di rumah Tuhan. Makanya kenapa pola kitab Keluaran itu kan ya bukan hanya di kitab Keluaran. Kalau saudara baca di kitab Kejadian itu mulainya kan dari air. Ya, kalau saya mau kaitkan ini salah satu yang harus saudara pelajari juga ya. Alkitab itu sering ngulang-ngulang pola-pola yang ada. Ya, contohnya kejatuhan manusia dalam dosa. Adam mendengar Hawa, lalu alam mengambil dan melakukan dosanya tersebut, memakan. Itu kan terulang lagi. Di mana? Walaupun ini bisa jadi pertanyaan juga ya, apakah Abraham jatuh dalam dosa waktu itu? Abraham kan mendengar Sarah. Udah itu dia mengambil Hagar. Dan akhirnya salah yang dilakukan kan. Nggak cuma mendengar juga, melihat juga sih ya. Daud juga kan melihat dan mengambil Batseba. Itu pola yang terulang terus. Ini saya ngambil dari Bible Project sebetulnya ya. Nah, pengulangan yang tadi ini ya slide-nya udah nggak usah tampil lagi ya. Air, gunung, dan ke rumah Tuhan pun juga mirip. Kenapa? Karena di dalam awal penciptaan itu kan air ini menggambarkan chaos ya, kekacauan. Ketika Tuhan mengeluarkan manusia atau tepatnya ciptaan, keseluruhan ciptaan dari kekacauan untuk memunculkan keteraturan dan akhirnya menciptakan manusia untuk manusia akhirnya bisa tinggal di gunung. Nah, ini sebetulnya Eden ya. Eden itu kan sering kalau di dalam cerita bangsa-bangsa lain di sekitar Israel, itu taman itu seringkali taman yang didirikan oleh raja atau nggak dewa-dewa itu seringkali di atas gunung. Ya, termasuk Eden ya kalau kita mau tarik ini untuk tinggal bersama Tuhan. Pola yang mirip kan, dan ini juga yang terjadi kan, bangsa Israel dikeluarkan melalui air, Laut Merah, melalui air kan, udah itu ke gunung Sinai untuk nanti tinggal di rumah Tuhan. Bagian cerita akhirnya kan berbicara tentang rumah Tuhan. Bagaimana pola Tuhan membebaskan itu selalu polanya itu melewati air. Untuk ke gunung, untuk tinggal di rumah Tuhan. Bahkan sampai Injil. Injil kan kalau saudara baca, kecuali Yohanes ya kayaknya ya. Hampir semua Injil itu dimulainya Tuhan Yesus dibaptis, air. Udah itu Tuhan, dua Injil yang bicara ada khotbah di bukit. Kan, bukit. Udah gitu membawa kita tinggal di rumah Tuhannya ya bukit lagi malah ya. Melalui salib kalau dalam Tuhan Yesus ya. Ini pola yang terulang terus. Ya. Bagaimana Tuhan mengenalkan dirinya ini melalui pola ini ya. Pola ini. Ini kelimpahan yang bisa kita lihat ya. Jadi nggak terlalu langsung masuk ke konteks ini ya relevansinya. Cuman ini salah satu keindahannya. Dan bagaimana kita lihat ya ketika Tuhan mengeluarkan, nah ini yang akan lebih masuk ke dalam relevannya ya. Mengeluarkan dari chaosnya ini pun ada polanya. Ayat 1 sampai 15-nya ini ada polanya. Mana ini bisa ditampilkan slide selanjutnya. Ini ya. Bagaimana anak Israel itu dibebaskan melalui
air yang melambangkan kekacauan atau kematian. Udah gitu anak-anak lah ya. Ini kan kalau saudara ingat cerita apa ya yang pasal 1 sampai 3 ini berbicara mengenai Musa sendiri yang dibebaskan dari air. Ya. Dan yang melalui Musa akhirnya kan anak-anak Israel pun diutus untuk mereka bisa diselamatkan yang di dalam pasal keempatnya. Itu yang Musa akhirnya diutus kepada bangsa Israel. Dan kalau saudara baca yang ayat pasal 14 sampai 15 itu kan ketika bangsa Israel melewati Laut Merah. Laut Merah. Ya betul, Laut Merah ya. Laut Merah dan pasal 11 sampai 13 ayat yang tadi kita baca. Ya, bicara tentang anak sulung Israel yang dibebaskan dari kematian. Dan bagaimana Tuhan yang membebaskan tersebut itu juga Tuhan yang mengenalkan dirinya gitu ya, bahwa dia adalah Tuhan yang akan membebaskan melalui tengahnya itu. Sign and wonders yang seringkali kita salah mengerti sebagai tulah ya. Itu tulah itu nggak pernah dipakai di dalam kitab Keluaran. Nanti kalau saudara cari istilah tulah itu nggak pernah dipakai, itu cuma judul yang dipakai oleh LAI. Istilahnya itu tanda dan keajaiban. Makanya ini akan sangat nyambung nanti dengan bagian perjanjian baru. Tanda atau semeya. Ya. Dan keajaiban, wonders ya. Nah, makanya karena apa ya? Paskah yang tadi kita baca bagian ini kan ada di dalam narasi sign and wonders tersebut ya, tulah-tulah ya, udah saya pakai istilah tulahannya ya biar gampang. Maka kita perlu ngerti apa sebetulnya yang menjadi maksud dari Tuhan memberikan tulah tersebut. Apa yang Tuhan ingin perkenalkan kepada bukan hanya Mesir, tapi juga kepada bangsa Israel mengenai siapakah dia. Dan apa ya kata yang tepatnya itu, bagaimana dia bekerja mengubah bangsa Israel tersebut. Tulah ya. 10 tulah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan 10 tulahnya secara singkat tentunya ya, karena ini kan bukan eksposisi, mungkin saudara bisa share ya, kuis selanjutnya. Apa yang menjadi makna Tuhan memberikan tulah kepada Mesir dan juga Israel juga ikut melihat juga, bahkan ikut mengalami kan kalau nggak salah. Baru pas di bagian tulah ke-7 ke belakang kalau nggak salah ya, ada tulah tertentu lah gitu yang mulai Israel itu nggak ikut ngalamin. Yang air menjadi darah kan Israel ikut ngalamin ya, kalau saudara pikirin ikut ngalamin ya. Karena air jadi darah juga Israel ikut ngalamin, tapi mereka tetap di dalam pemeliharaan Tuhan itu untuk nunjukin bahwa Israel juga sama-sama orang yang berdosa juga, sama-sama kayak Mesir. Nah cuman maknanya apa nih? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Apa yang menjadi makna Tuhan memberikan tulah? Ini sempat dibahas juga oleh pendeta Aiter kan waktu pandemi. 10 tulah yang heboh itu. Langsung viewersnya banyak. Itu juga boleh dipakai. Pandangan dari yang dibagikan oleh Pak Aiter tersebut. Kalau saudara nonton. Kalau yang nonton boleh kasih pendapat. Apa pesan yang Pak Aiter bagikan di situ? Saya sendiri juga enggak sih ya. Jadi saya nyontek banyak banget soalnya kan waktu pandemi. Kok firman Tuhan itu betul-betul tersebar. Ada yang mau sampaikan pendapat nggak? Apa yang menjadi makna Tuhan memberikan tulah? Berkait dengan dia ingin mengenalkan dirinya. Boleh? Boleh. Iya. Itu sebenarnya menandakan Tuhan mengalahkan 10 dewa Mesir. Ya itu yang umum ya, 10 dewa. Oke, ada lagi? Ini menunjukkan bahwa ya Alkitab kita ini limpah ya. Banyak sisi. Banyak sisi, 2000 tahunnya nggak beres-beres. Kalau 2000 tahun udah beres, saya nggak harus narik-narik orang suruh masuk STT, termasuk saya. Ya, 2000 tahunnya nggak beres-beres. Ada lagi nggak yang punya kepikiran? Apa yang menjadi makna atau pesan teologis? Ini akan berkait dengan relevansi Paskah kita. Kayaknya ini udah yang paling umum ya, sehingga nggak kepikiran lagi yang lain ya. Oke, ya. Kita masuk ke nanti lah ya, jangan slide dulu. Pertama ini benar ya, jadi maka sekarang kita akan melihat relevansinya ya. Sebetulnya Paskah itu
bisa dibilang ada apa ya, komentator yang mengatakan bahwa Paskah itulah Exodus, ya. Jadi melalui Paskah itulah, Paskah itulah Tuhan menunjukkan bahwa dia akan betul-betul mengeluarkan bangsa Israel kan. Nah, mengeluarkan dari apa? Nah, inilah yang kita akan lihat. Mengeluarkan dari apa saja? Dari yang palsu, ilah yang palsu kan, berarti Tuhan yang palsu, kepada Tuhan yang benar, ya, Yahweh. Ini yang paling simpelnya kan, yang paling simpelnya melalui ya maksudnya penarikan konkretnya ya, melalui pembacaan yang melalui tulah itu Tuhan mengalahkan 10 dewa Mesir ya, 10 dewa Mesir, dan kasih tahu bahwa yang sejati itu Yahweh. Akulah Tuhan. Dan ini nggak salah ya, nggak salah, satu sisi yang memang kita bisa aplikasikan di dalam hidup kita. Jadi sewaktu kita memaknai merenungkan Paskah, momen Paskah yang sedang kita rayakan inilah kita ini sedang mengingat bahwa kita ini dibebaskan dari dewa palsu. Dewa palsunya kita kan ada banyak ya sekarang. Nggak cuma dewa-dewa yang Mesir yang Ra, udah gitu Apis, udah gitu apalah kalau yang istilah itu saya bahkan nggak inget. Dan yang sejati itu Tuhan. Ya. Melalui nunjukin bahwa ya dia bisa berkuasa atas elemen-elemen ya, elemen-elemen alam yang dikuasai oleh dewa-dewa tersebut. Ya, elemen-elemen seperti air, api, kenapa? Hah? Oh. Ya, saya tinggal kasih panah ya di sini. Botakin. Ya, tadi saya rencananya hari ini pengen sedikit kontemplatif, tapi suasana udah ceria, ya udah. Saudara mau respon jokes nggak apa-apa ya. Oke, ya ini elemen-elemen avatar. Oke. Nah, cuman ini apa ya? Ini kurang kuat. Kenapa? Karena saudara perhatikan ya, dewa-dewa Mesir itu silih berganti sama seperti sekarang. Gimana rajanya? Kok rajanya saya ingin ini yang jadi dewa. Maka dia nggak jadi dewa, dewanya langsung turun pangkat, lengser. Ganti dewanya, misalnya mikrofon ini saya ingin jadikan dewa ya udah dewa apa ya namanya? Dewa mikrofon lah ya. Nah, tapi udah gitu yang jadi raja selanjutnya bukan saya lagi. Matius misalnya yang jadi raja. Dia nggak mau mikrofon ini jadi dewa, maka maunya piano. Maka mikrofon udah nggak dianggap dewa lagi. Ya. Kok Matius dia maunya gitar kayaknya. Nah, ini makanya kurang kuat. Kenapa? Karena dewanya belum tentu dewa yang kita perkirakan pada waktu Musa pada waktu 10 tulah yang raja yang Firaun yang zaman Musa itu terjadi, itu belum tentu. Misalnya contohnya air lah ya. Belum tentu itu ada dewanya. Belum tentu. Ya, tapi itu masih tetap bisa kita terima karena memang benar sih Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang sejati, itu benar. Memang pastilah ya, makanya itu tetap masih bisa kita terima. Tapi dari kita menstudi ini kita jadi tahu bahwa kita perlu cari lagi nih kelimpahannya gitu. Karena bukan hanya ini saja mungkin yang Tuhan ingin serang. Apalagi gitu yang Tuhan ingin serang. Nah, kalau kita lihat slide, masih belum slide-nya ya. Kita bisa melihat ya pola yang terjadi di dalam di dalam 10 tuala ini seakan-akan pola pembalikan ciptaan. Ya, ini yang kedua nih ya. Decreation menuju new creation, ya. Kita bisa lihat dari mana? Ya, jadi gelap. Kan waktu awal dunia belum diciptakan itu kan gelap kan? Semuanya gelap. Lalu Tuhan menjadikan terang. Jadi kesannya itu seperti ya semua yang teratur, yang sudah rapi, yang sudah dunia yang sudah terjadi itu sama Tuhan diputar balikan untuk jadi hakimi ya tepatnya ya, untuk dijadikan ciptaan baru gitu ya, untuk dijadikan ciptaan baru. Dan ini pun juga kita bisa lihat ya, yang menjadi relevansi ketika kita merenungkan Paskah ya, kita seakan-akan dihancurkan kan hidup kita yang lama ini. Ketika kita merayakan Paskah kita mengingat gitu.
Mungkin ini betul-betul harus di ini ya, biar saya ngarahinnya ke sini terus. Kita merenungkan salib, ketika Kristus dihancurkan, kan kita juga, kehidupan kita yang lama itu juga dihancurkan bersama Kristus untuk kita dijadikan ciptaan yang baru. Cuman ini kan masih cukup abstrak ya. Ciptaan baru yang menghidupi hidup yang seperti apa? Ya, ciptaan baru yang menghidupi hidup seperti apa? Tapi ini bisa menjadi apa ya? Kelimpahan yang kita nikmati juga. Pertama, Tuhan yang sejati. Kedua adalah kita adalah ciptaan baru di dalam kita merenungkan Paskah. Dan ini juga bukan argumen yang cukup kuat juga ya. Nah, ini baru bisa kita lihat slide-nya ya, slide selanjutnya. Nah, ini list dari tulah. Tepatnya bukan tulah sih ya. Sign and Wonders ya. Cuman ya udahlah sebut aja tulah ya. Ini bahkan yang komentari buku teologi tafsirannya pun juga pakai tulah ya. Nah, kita bisa melihat ya, kalau kita lihat elemennya, elemen yang berkait dengan tulah-tulah tersebutnya itu kan nggak teratur, nggak ada pola, yang menunjukkan seperti berkebalikan dari ciptaan. Ya, kalau saudara perhatikan kan, darah itu kan air, katak air sama binatang, udah gitu tanah, udah gitu kok ke udara, kayak nggak ada polanya ya, udah gitu tanah, udara, langit, gitu ya. Ini sama seakan-akan ya polanya itu beda ya kalau saudara baca di Alkitab. Nah, ini juga salah satu pola yang ada ya, yang ngulang-ngulang. Pola di creation ini betul-betul ngikutin pola ciptaan. Misalnya ujung-ujungnya gelap gitu ya. Makanya ini kita bisa tarik juga kenapa, karena ujung-ujungnya gelap. Tapi sebelum-sebelumnya itu ada misalnya dari langit, udah gitu baru menghancurkan ke bumi gitu misalnya. Itu ada pola yang seperti itu. Tapi di sini nggak terlalu. Makanya ini kita bisa terima juga, tetapi mungkin ada lagi. Dan ini yang sebetulnya yang diserang di dalam momen Paskah. Anak sulung. Ya, anak sulung. Anak sulung itu, atau tepatnya Firaun yang akan melanjutkan kekuasaan melalui anak sulung, atau Firaun yang sebetulnya dia memiliki kuasa. Firaun itu kan anak dewa kan. Itu disimbolkan sebagai inkarnasi ya, tanda kutip ya, dari dewa. Bukan Ra saja, Ma'at. Ini mungkin saudara baru pernah dengar. Ya. Yang membawa, ini bukan elemen yang lain ya. Yang membawa keteraturan. Nah, ini saudara mungkin mulai kayaknya nyambung-nyambung dengan Pak Jethro ya. Memang nyambung ya. Ini tema yang masih baru mulai digali ya teologisnya ya. Yang membawa keteraturan di dalam ciptaan. Dan dengan Firaun tidak berkuasa terhadap anak sulungnya sendiri ya, bahkan dia tidak berkuasa terhadap ciptaan, tidak berkuasa atas dewa-dewa. Firaun itu kan sebetulnya dia yang ya dari dia bisa nentuin dewa, harusnya nunjukin bahwa dialah inkarnasi dari Ma'at ini. Dari dewa yang membawa keteraturan di dalam ciptaan, atau yang paling simpelnya keteraturan di dalam Mesir gitu ya. Dan dia gagal. Paling puncaknya semacam Tuhan itu satu-satu dikulitinya. Dari ininya, dari kemampuan untuk ciptaan enggak. Dan yang paling puncaknya ini pun enggak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa membawa keteraturan kan. Setelah tulah terjadi kan kacau balau yang ada. Betul-betul terjadi kekacauan. Gitu. Dan ini yang bisa kita lihat ya. Yang bisa kita nikmati di dalam merenungkan Paskah ini ya ini. Tuhan yang membawa kita sebagai ciptaan yang baru itu ya dengan membawa kita ke dalam hidup yang lebih teratur lagi. Ini kan yang sering saya singgung-singgung ya. Dari yang non-order menjadi order. Apa tanda kalau kita ada ciptaan baru? Kamar kita rapi. Itu yang paling simpel ya. Kamar kita rapi. Kamar kita rapi. Dan itu konkret kan? Itu konkret ya. Makanya saudara kalau sedang merayakan Paskah, rayakanlah dengan beresin kamar. Ya, ngerjain tugas dengan rapi. Ini jadi ketawa semua. Kayak semua kamarnya kacau ya. Kayak Titanic semua. Ini sangat konkret kan? Sangat konkret ya. Sangat konkret ya. Karena kita adalah tanda kutip ya. Ma'at yang sejati. Bukan Ma'at yang sejati ya. Sons of Ma'at lah tepatnya ya. Yang Ma'at yang sejati ini kok namanya jelek banget sih ya Ma'at ya.
Yang sejatinya itu adalah Yesus sendiri. Yesuslah yang membawa order. Ya ini sebetulnya dewa wisdom kalau ini. Wisdom. Bagaimana supaya kita betul-betul bisa menjalankan hidup yang wise, yang teratur. Dan Firaun nggak bisa menunjukkan ya, dengan dia nggak bisa menunjukkan order, keteraturan nggak bisa muncul, itu ya apa ya, nggak berhasil lah ya. Dan Roh Kudus kan roh hikmat ya, maka roh hikmat itu indikatornya apa ya? Dia membawa keteraturan. Ini bisa jadikan saudara argumen ya, kalau saudara dialog sama yang pemuja Roh Kudus. Salah satu indikator Roh Kudus bekerja itu membawa keteraturan. Ya, kalau yang ada kekacauan di dalam ibadahnya juga kekacauan, ya udah jelas bukan ya. Wisdom itu menghasilkan keteraturan, ya menghasilkan keteraturan yang paling dasar itu di dalam ibadah. Dan ya ini ya berkait juga false worship kan. Semuanya ini kan yang disembah kan. Worship yang salah menuju ke worship yang benar. Ya ibadah yang teratur. Ibadah yang menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang disembahnya adalah betul-betul Yahweh yang adalah di sini saja ya. Yang adalah Tuhan yang pencipta dan juga yang penebus. Yang ini yang bahan yang dari Roma yang kemarin ya. Ini penting banget. Karena kalau cuman sebelah nggak seimbang kan. Dan betul-betul Tuhan ini menunjukkan keseimbangannya itu bahwa dia juga adalah yang menebus itu di dalam kitab Keluaran ini kan. Yang pencipta itu kan di dalam kitab Kejadian. Dan waktu di Keluaran dia betul-betul I am ya, betul-betul menunjukkan bahwa I am ini adalah yang membebaskan juga gitu, bukan hanya menciptakan. Dan ketika kita menyembah di dalam pengenalan Tuhan yang sejati ini, dan di dalam Tuhan yang sejati itu yang membawa kita menjadi ciptaan yang baru, membawa ke dalam kamar yang rapi, maka kita betul-betul berada di dalam ibadah yang benar. Ini ya, yang ketiga. Yang keempat. Keskip sih sebetulnya sebelum ibadah yang benar ini, kita juga dibawa masuk ya sebetulnya pembentukan di dalam ibadah yang benar ini membawa kita ke dalam hidup yang baru juga. Lifestyle yang palsu, false lifestyle, ya udahlah ini kayaknya sama semua katanya, nggak ada yang beda ya. Lifestyle yang berpengharapan tepatnya ya. Nah ini yang mungkin kita suka nggak sadari ya. Seringkali kan kita ini karena faktor penafsiran gaya Platonis. Tulis di sini ya, Plato. Atau alegoris. Ya. Yang seringkali kita menafsirnya itu melihat nilai rohaninya. Seringkali kita menafsir, oh kita kan dibebaskan dari Mesir, perbudakan Mesir itu kita kan dibebaskan dari dosa. Kepada ya hidup baru dalam Kristus. Tapi ya memang betul juga loh. Tuhan itu di dalam Paskah itu seakan-akan kita juga membebaskan kita dari kehidupan perbudakan di dunia ini. Yang sedang dialami oleh bangsa Israel juga. Yang kita alami sekarang juga. Apa? Coba kalau saudara pikirkan kan, lifestyle apa yang dialami oleh bangsa Israel waktu mereka masih diperbudak? Yang kita sekarang alami juga kan, kita juga kan budak-budak. Ini katanya terlalu nusuk budak-budak pekerjaan kita. Kalau mau ngomong kasar itu, kalau mau ngomong kasar ya. Cuman itu kan, itu kita pikir seperti itu kalau kita nggak mengalami yang ini kan. Ya, kita nggak mengalami ini kan. Atau simpelnya kalau saudara lihat teman saudara yang belum Kristen, mereka pasti akan memandang pekerjaan mereka seperti mereka lagi ya diperbudak. Ya, seperti Israel dulu. Ini ketawa. Kayaknya dia sudah mau cepat-cepat masuk STT keluar dari perbudakan pekerjaan. Enggak ya, ini jokes. Pekerjaan itu menjadi berpengharapan karena Paskah, ya. Menjadi berpengharapan karena Paskah. Nah, ini yang saya akan lebih elaborasi ya. Coba kalau saudara karena memang Tuhan itu memberikan seringkali, nah ini karena faktor Plato juga ya, seringkali kita melihat pola waktu di Alkitab itu cuma dua macam. Temporal dan eternal. Salah tulis. Ya.
yang sementara dan yang kekal, ya kan? Itu yang seringkali umum yang kita lihat. Tapi sebetulnya ada satu pola, ini sempat saya bagikan waktu masih di ini Surabaya ya. Cyclical juga. Siklus. Ini yang seringkali kita anggap perbudakan. Ya kan saudara, jam from 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5 kan itu siklus. Siklus kan? Pagi kerja sampai malam, pagi kerja sampai malam, udah gitu. Makanya ke gereja pengennya yang saya udah nggak mau pusing lagi, ke gereja udah muter-muter di tiap hari, masa di PA dibikin putar-putar lagi kayak sekarang gitu, dibikin pusing. Enggak sih ya, semoga ya. Makanya pengen gerejanya yang santai-santai aja gitu. Tapi kalau kita renungkannya ini, bukankah Tuhan memang menciptakan itu kan siklus? Ya, siklus kan? Jadilah petang, mendingan saya baca lah daripada saya salah ngomong. Di dalam kitab penciptaan kan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Tuhan emang bermaksud untuk kita itu jadi makhluk yang hidupnya itu ada siklus. Ya. Nah, masalahnya dosa membuat kita jadi merasa siklus itu seperti budak. Bayangkan ya, kalau saudara nggak mau ada siklus. Saya mau masuk kerjanya jam 12. Mungkin cuma bisa tahan 3 hari masuk kerja jam 12. Karena pas hari ketiga udah dapat SP3. Keluar berarti maksudnya ya. Maksudnya keluar. Kenapa? Karena memang dunia itu di dalam order yang Tuhan berikan, itu ada siklus. Nggak hanya di kitab Kejadian ya. Ini kan dasarnya di kitab Kejadian 1 ya. Kitab yang membuat kita berkontemplasi di dalam Alkitab itu apa? Yang paling banyak membuat kita berkontemplasi mengenai hidup. Ya, itu yang paling sering baca pengkhotbah, kayak ini yang paling keras tadi. Yang paling berkontemplasi mengenai pekerjaan. Pengkhotbah. Nah, kita lihat pengkhotbah 3 ya. Kita baca sekilas saja. Ya, ini pasti saudara ingat. Mungkin saudara sering kali merenungkan ini sambil kerja. Oke, pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 mana hampir bukannya Kidung Agung. Pengkhotbah. Mendingan pengkhotbah 3 ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, meninggal, untuk menanam, untuk mencabut yang ditanam, membunuh, untuk menyembuhkan, meruntuhkan, membangun, menangis, tertawa, membuang batu, mengumpulkan batu, mencari kehilangan. Ini kan juga seperti menggambarkan siklus kan. Seperti ada waktu untuk ini, udah gitu ada ini lagi. Ini ngulang ini lagi, ini ngulang lagi ya. Jadi udah gitu, dan kalau kita lihat di dalam pengkhotbah yang di dalam awal pun juga kan menggambarkan ya di dalam pengkhotbah 1 ayat 4 gitu. Ini sebetulnya nggak akan bahas ini ya, cuman untuk nunjukin, menekankan siklus juga ya. Generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang, tetapi bumi tetap ada selamanya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit ya. Ini gambaran siklus ya. Karena Tuhan memang mendesain manusia itu untuk kita hidup di dalam siklus. Siklus keteraturan. Makanya kenapa kita perlu mempelajari kitab hikmat ya, dan memang skripsi saya itu kan tentang Amsal ya. Saudara, kita perlu ya, PR yang saya berikan nggak tahu udah dikerjain nggak, baca kitab Amsal ya. Itu sangat penting. Di sini aja lah, tanya kecampur-campur. Baca kitab Amsal. Karena di sinilah kita diajarkan bagaimana kita menjalankan siklus hidup kita itu dengan beres, dengan teratur. Nah, bedanya apa? Ini yang ketika Tuhan melakukan Paskah, memberikan Passover, mengeluarkan bangsa Israel dari lifestyle siklus yang memang diperbudak ini, mereka Tuhan itu membawa ya tentunya selain dari yang mereka yang temporal kepada yang kekekalan ini, tapi Tuhan ini siklusnya semacam dipecahkan ya. Dari yang kayak gini, terus, tapi sekarang jadi kayak gini. Ya, menuju sesuatu. Menuju pengharapan. Ya. Kemana? Kalau yang di dalam yang tadi pola yang ini kan menuju tanah Kanaan kan?
menuju ke tempat akhir. Jadi ada tujuannya. Ya. Nah, jadi inilah kehidupan Kristen kita sebetulnya. Kita ini adalah hidup siklus atau tepatnya bukan cyclical ya, spiral ya ini. Kita adalah manusia yang hidupnya itu spiral. Kita ini seakan-akan muter-muter ya. Kerja kita kan memang kan dari jam 9, jam 5, jam 9 sampai jam 5, 5. Tapi apakah kita gitu-gitu terus? Apakah kita tetap menjadi orang yang sama di dalam jam 9 sampai 5 itu? Khususnya setelah kita menjadi orang yang sudah ya dibebaskan di dalam Paskah. Enggak. Kita kan makin berkembang dan apakah kalau saudara udah tahu narasi Alkitab keseluruhan, kita ini enggak muter-muter gitu aja. Kita ini sedang menuju sesuatu. Ya, sedang menuju sesuatu. Dan inilah yang betul-betul sangat membedakan ya dengan orang lain yang belum percaya. Ya. Kalau yang lain itu mereka merasa hidupnya itu cuma siklus. Gitu-gitu doang aja, tapi kita ini ya spiral. Ya, menuju dan makin besar. Ya, makin besar dan inilah yang saudara perlu untuk apa ya? Miliki. Spiral yang makin besar. Ya. Dan salah satu cara supaya kita bisa memiliki spiral yang makin besar ini ya firman Tuhan sih ya. Ini yang sangat klise banget ya. Firman Tuhan yang memberikan kita kelimpahan ini kan dari kita merenungkan ini juga saya waktu merenungkan ini saya sendiri banyak dapat berkat sih ya. Merenungkan ini kita ini apa ya? Makin ingin supaya makin berlimpah lagi, berlimpah di dalam secara konkret ya di dalam kelimpahan firman Tuhan dan juga di dalam ekspresi firman Tuhan tersebut di dalam hidup kita sehingga kita memiliki lifestyle yang spiral ini ya, yang makin besar ini. Ini ya. Paskah, Tuhan itu betul-betul membebaskan dari pekerjaan kita. Kalau saudara nggak mengenal Kristus kan betul-betul muter hidup kita. Betul-betul muter. Seperti Israel yang sedang diperbudak di Mesir waktu itu. Kerjanya cuma cari bikin batu bata, terus-terusan sampai mati. Dan itulah konyolnya ya, ngerinya. Kenapa ya mereka waktu Tuhan membebaskan dari dari Mesir, mereka masih tetap salah ibadahnya. Masih tetap nggak kenal Allah yang sejati. Padahal kan kalau kita perhatikan kan bangsa Israel waktu masuk ke Mesir itu mereka leluhur mereka itu kan membawa pengenalan Allah yang benar kan. Tetapi kenapa mereka waktu keluar mereka salah mengerti, nggak bisa kenal Allah yang sejati? Karena ya ini maksudnya di dalam siklus hidup itu godaan untuk kita ini hilang itu sangat besar. Makanya kenapa kita perlu diingatin terus-menerus ya di dalam Paskah ini. Karena kalau enggak ya makanya kenapa kita tiap minggu harus perlu ibadah karena kita ini makhluk yang sangat mudah sekali lupa. Itu ya simpelnya ya. Untuk diingatkan bahwa kita ini hidup enggak siklus begitu saja. Nah, dan tentunya hidup ini saya harus lihat contekan biar enggak ada yang kelewat nih ya. Ya, dan ini semua di-seal ini di dalam terakhir sih ya. Perjanjian. Ini janji yang nggak mungkin bisa didapatkan ya. Di dalam perjanjian Tuhan. Ya. Dan memang kan ketika Tuhan mengenalkan dirinya sebagai Yahweh. Itulah yang betul-betul sering disinggung ya oleh oleh penulis Alkitab. Ketika dia sedang menekankan perjanjiannya. Makanya saudara lihat ya, waktu Tuhan sedang mencipta, nah ini makanya kita perlu peka ya di sini tulis ya, peka terhadap nama Tuhan atau enggak istilah-istilah kalau lagi baca Alkitab. Waktu Tuhan menciptakan di Kejadian 1, Tuhan kan pakai namanya God, Elohim, ya kalau saudara peka ya. Tapi waktu masuk penciptaan yang lebih detail lagi di dalam Kejadian 2, Yahweh Elohim. Ya, namanya ganti, bukan ganti, bertambah. Yang pertama itu hanya ngomong God saja. Pada Allah menciptakan hari pertama, God, Elohim. Pas masuk ke yang pasal 2, langsung Yahweh Elohim. Kita lihat saja ya, coba ya. Buka Kejadian 1 nggak usah lah ya. Sudah langsung bisa kelihatan sih, Tuhan. Lalu waktu masuk ke dalam pasal 2, pergantian itu di pasal 2 ayat 4 tepatnya ya. Inilah riwayat langit dan bumi ketika waktu diciptakan. Nah, saudara lihat. Ketika Tuhan huruf besar semua kan. Allah menjadikan langit dan bumi. Dan itu ayat 50. Tuhan Allah
ayat 7, Tuhan Allah lagi, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Ini Yahweh Elohim, I am ini. Kenapa? Karena waktu di dalam pasal 2 inilah Tuhan menyatakan perjanjiannya. Perjanjiannya. Maka dia pakai nama yang sangat identik dengan perjanjian. Ya, mungkin ini bisa nambah ya. Kita bisa yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mencipta dan menebus karena dia adalah Tuhan yang berjanji. Ya. Dan betul-betul dia menggenapi janjinya ini ya di sini. Ya. Di dalam perjanjian baru Tuhan betul-betul menunjukkan ya bahwa dialah Tuhan yang sejati, bahwa dialah yang selain di sini sudah betul-betul menunjukkan ya bahwa dialah yang membawa ciptaan baru, bahwa dialah yang membawa keteraturan, bahwa dialah yang membawa ibadah yang benar, bahwa dialah yang membawa kehidupan yang berpengharapan yang benar ini, dan bahwa dialah Allah yang sangat menunjukkan bahwa dialah Allah yang menepati janjinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan perjanjian barunya. Nah, kuis Alkitab lagi. Menurut saudara, di dalam, saya perkecil ya, di dalam 4 kitab Injil, biar saudara bisa lebih mudah kalau seluruh kitab perjanjian baru, sulit kayaknya. Ini cukup panjang juga ya, harus saya singkat ya. Di dalam keseluruhan perjanjian baru, keseluruhan kitab Injil, Injil mana yang sangat menggambarkan, seperti sangat menggambarkan kitab Keluaran? Cuma 4 ya pilihannya. Saudara boleh 4 orang gantian. Pertama ngomong ini, nanti ada yang benar pasti 1 lama-lama kan. Cuman kesempatannya 1. Kira-kira Injil mana yang sangat secara kita nggak sadar ternyata menggambarkan semacam Exodus yang Yohanes ya. Yohanes. Nah, kita akan baca kitab Yohanes. Tahu dari mana? Itu Kejadian, bukan Keluaran. Itu Kejadian. Pada mulanya adalah Logos kan, itu kan Kejadian, pada mulanya Allah. Miripnya apa dengan Keluaran? Nah, ini nebak-nebak, cuman nggak apa-apa. Ayo, biar saudara makin telati ya. Ya ini yang jadi saya ingin juga ya. Makin hampir mirip. Ya, itu ya. Ini yang saya lupa kasih tipsnya ya. Ini miripnya ini. Apa yang menjadi miripnya ini? I am-nya kan? I am. Nggak apa-apa, makanya masuk STT ya. Dia jadi benar. Oke. Dan memang kan di dalam kitab Yohanes, apa yang menjadi inti dari kitab Yohanes? Kan tadi saya di sini kan ingin mengenalkan kan, inti dari kitab Keluaran ini Tuhan yang ingin mengenalkan dirinya, bahwa dialah yang membebaskan kan. Nah, inti dari kitab Yohanes itu kita bisa dapatkan di dalam, kalau saudara diminta untuk tunjukin 1 atau 2 ayat di kitab Yohanes, apa ayat yang menjadi main point dari kitab Yohanes? Ini cukup berat sih. Atau enggak kalau saya kasih hint, apa yang menjadi maksud dari Injil Yohanes ini dicatat? Udah jadi kasih clue-nya. Nah, di ayatnya di mana? Yang bukan, maksudnya yang betul-betul secara eksplisit menunjukkan bahwa inilah yang menjadi maksud dari Injil Yohanes. Langsung aja lah ya. Atau enggak? Bukan. Itu salah satu kaitan dengan I am ini. Langsung aja lah ya, biar kita ini udah panjang banget ini. Waktunya saya ntar takut overtime lagi. Nah, masuk STT. Oke ya. 20 ayat 31. Oke. Oke, 20 31 atau 30 sampai 31 sih tepatnya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Kita baca ya. Memang masih banyak tanda mujizat. Mirip kan? Sign and wonders yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu beroleh hidup dalam namanya.
Nah, sekarang kita bisa lihat ini memang betul ya, sangat berkait. Kita lihat dari struktur. Coba sekarang slide selanjutnya. Nah, jadi ini lihat yang di highlight aja sih ya. Jadi pertama itu kan Yohanes itu dibagi dalam prolog kan. Siapakah Yesus sebagai firman dan juga sebagai, yaitu kalau di dalam baca itu sebagai terang. Nah, udah gitu bagian selanjutnya langsung buku tanda-tanda, book of signs. Ya, tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, dan langsung setelah itu passion. Ya bisa mirip sih ya ke sini seperti Tuhan setelah menunjukkan tanda-tandanya, maka Tuhan membawa kita ke gunung karena ketika Tuhan disalib itu kan di gunung kan, untuk supaya kita bisa masuk ke dalam rumah Bapa yang juga dibahas di kitab Yohanes juga kan, Yohanes 14 tersebut kan. Nah, di dalam kitab tanda-tanda tersebut, di bagian-bagian tanda-tanda tersebutlah ada kemiripan, bukan hanya di sini juga ya, ada kemiripan dengan kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran. Nah, coba di dalam slide selanjutnya. Nah, ini mujizat yang sangat unik di dalam kitab Yohanes. Dan inilah keindahannya ya. Yang uniknya itu betul-betul cuman yang ada ayatnya ya. Kalau yang memberi makan 5.000 itu kan ada di Injil lain. Udah gitu yang Yesus berjalan di atas air itu ada di Injil lain. Tapi total cuman ada 7. Dan yang unik itu 5. Dan kalau saudara perhatikan ini sangat indah ya. Kenapa? Karena saudara lihat, pertama ini kan air menjadi anggur. Kalau saudara bandingkan dengan tulah yang pertama di Mesir kan air menjadi darah. Ya, jadi ini seakan-akan Tuhan Yesus itu ya memberikan keluaran yang baru, tapi dengan tanda yang hidup, yang limpah, yang memberikan hidup. Udah gitu diakhiri dengan kematian, enggak kematian anak sulung kan? Diakhiri dengan kebangkitan Lazarus. Pemutar balikan tulah, kalau mau ngomong kasarnya ya. Pemutar balikan tulah. Ya, Lazarus yang bangkit. Ya. Dan di tengahnya orang-orang yang disembuhkan. Bukan kekacauan. Ya, orang-orang yang disembuhkan, bukan kekacauan. Ini betul-betul semacam ya ini betul-betul digenapi gitu ya. Jadi apa yang di dalam Keluaran ini, makanya ini juga perlu kita renungkan kan, karena ini kan kita mengetahui konteksnya dan kita bisa mengetahui bahwa ini semua digenapi itu melalui apa yang Kristus lakukan untuk menggenapi Paskah di Perjanjian Baru, untuk menggenapi Keluaran ini. Ya, kita bisa melihat ya bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Ya, kita udah bisa tahu di dalam banyak kan di dalam tanda 7 I am itu Kristus lah yang menggenapinya. New creation. Di mana Kristus menggenapinya? Di dalam Yohanes. Yang menunjukkan bahwa Dia membawa ciptaan baru. Ini mungkin yang kalau saudara mungkin saudara nggak sadar, tapi kalau saudara sadar setelah ini pas baca kitab Yohanes ini akan indah sekali. Pasti kan New Creation itu kan setelah salib kan, ya setelah cerita salib Tuhan membawa New Creation. Dan coba kita lihat cerita salib Yohanes itu apa yang menjadi ceritanya, apa yang menjadi ceritanya. Yesus disalibkan itu kan Yohanes 19. Yesus dikuburkan dan waktu Yesus bangkit kan. Nah kita lihat nih, saya bacakan ya bagi kita semua. Yohanes 20. Yohanes 20. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari. Oh ini bukan yang bagian ini ya. Ini saya skrip langsung ke yang bagian Maria ya, ayat 11. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 malaikat. Ini kan mirip gambaran Eden. 2 malaikat kan. Yang satu duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus berbaring sebelumnya. Tapi malaikatnya nggak menghalangi Maria masuk. Beda ya kalau yang Taman Eden.
Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga Taman Eden. Gambaran Taman Eden setelah Tuhan menciptakan, New Creation, gambaran Taman Eden. Dan Yesus, saya nggak usah baca lagi ya selanjutnya, dan akan-akan ya New Creation itu digambarkan oleh Adam yang baru. Adam yang baru kan, Yesus, dan Hawa yang baru, Maria. Ya. Adam dan Hawa yang baru di dalam sebuah taman. Ya. Ini yang digenapi oleh Yesus di dalam Yohanes. Ya, Yohanes 20 ini. Ya. Udah gitu ibadah yang benar, ini yang intinya sih nanti saya akan mau bahas juga ya di dalam lifestyle juga ya. Ibadah yang benar kan di dalam Yohanes 4 yang waktu perempuan Samaria ya. Ibadah di dalam roh dan kebenaran ya. Yang roh dan kebenaran itu maksudnya apa? Ketika kita mengenal ini semua, ketika tahu bahwa Tuhanlah yang seperti ini, Tuhanlah yang seperti ini kan. Kebenaran itu kan ketika kita mengenai Tuhan yang benar itu seperti apa? Tuhan yang memberikan keteraturan ya. Dan inilah yang indahnya ya, Tuhan yang memberikan keteraturan adalah ya hikmat yang bahkan kalau ini kan masih semacam gambaran abstraknya dewanya ya, tapi hikmat yang akhirnya menjadi manusia sebagai Yesus Kristus. Ya. Dan ini digambarkan di dalam Injil Yohanes juga. Ya, di dalam Yohanes yang pertama ini kan gambaran firman yang bersama dengan Allah, logos. Nah, logos itu kalau di dalam konteks Yunani itu sangat berkait dengan wisdom, ya. Dan wisdom itulah menjadi manusia, ya. Dan wisdom ini kan sangat berkait dengan, kalau saudara perhatikan ya, makanya salah satu bentuk lifestyle yang teratur ini ada satu poin ya. Jadi kalau di sini pertama ini hidup spiralnya ini, ya. Dan yang kedua adalah bagaimana hidup di dalam kita berelasi, berkata-kata. Ya. Dan Tuhan menunjukkan bahwa dialah yang memberikan wisdom ya, bagaimana menjalankan hidup yang sejatinya itu ya. Pertama tentu di dalam diri Yesus Kristus sendiri kan kita bisa melihat bagaimana dia yang ekspresinya, tapi juga dia adalah wisdom yang betul-betul mendidik gitu ya, bagaimana supaya orang lain tersebut pun juga bisa menjalankan wisdom tersebut. Dan kita bisa melihat ya ekspresinya ya kan, karena kan kitab Amsal itu adalah kitab yang mendidik, kitab yang mengajarkan untuk bisa orang menjalankan hidup yang beres kan. Dan ada contohnya ya di dalam kitab Injil Yohanes, makanya kenapa ini sebetulnya Injil yang sangat menggambarkan kitab hikmat juga ya. Karena di awalnya kan Yohanes 1 ini sudah menggambarkan hikmat yang menjadi manusia. Dan di Yohanes yang paling akhir, dia menggambarkan bagaimana hikmat tersebut membimbing supaya orang tersebut menjalankan kehidupan berhikmat yang beres. Dan siapakah orang yang dibimbing hikmat tersebut di dalam Yohanes 21? Siapa orang yang dibimbing atau bahasa kasarnya dikonseling oleh Tuhan Yesus? Petrus. Dan saudara lihat ya, ini indah ya, kaitan Injil Yohanes dengan kitab hikmat dan juga dengan narasi kisah para rasul selanjutnya. Karena kalau nggak ada cerita tentang Petrus yang dibimbing, direstorasi oleh sang hikmat sejati tersebut, waktu kita baca kisah para rasul, kita akan melihat ini Petrus itu orang yang bisa dipercaya atau enggak. Dia itu orang yang keselamatannya itu udah pasti atau enggak. Ya. Kisah ketika Petrus itu betul-betul bertobat kembali kan hanya ada di dalam Injil Yohanes kan ya. Yohanes terakhir lagi. Dan setelah itu langsung dilanjut kisah para rasul. Ketika Petrus itu sudah mulai dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bapak gereja kan. Maka ini penting perlu ada. Memang pas banget ini kan, makanya dalam kedaulatan Tuhan urutannya jadi pas banget. Dan di sini kan Tuhan Yesus itu mendidik gitu. Bahwa ya dasar
supaya kita bisa memiliki hikmat yang benar itu adalah saya spidolnya udah makin ribet. Ya ini sih, kasih. Kan bagaimana Tuhan Yesus menggambarkannya kan, ketika Tuhan Yesus membimbing Petrus, dia kan menanyakannya ini, apakah engkau mengasihi aku? Ya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ya, dan kita bisa melihat Petrus apakah berubah setelah itu? Setelah dia dibimbing oleh Tuhan Yesus, kita bisa melihat waktu kita baca kitab Injil kan, Petrus itu ya orang yang sangat ngomongannya nggak kekontrol kan, kalau kita kaitin di sini ya, nggak kekontrol kan. Dan setelah tanda kutip diproses dan difinalisasi di sini, waktu saudara baca kisah para rasul, Petrus sudah sangat jauh berubah, ya, sangat jauh berubah hidupnya. Dan ini ya maksudnya yang kita bisa tekankan ya, bahwa ya di dalam Paskah inilah Tuhan ingin ya supaya kita mengenal ini ya. Pertama dasarnya itu ini kok salah ya, baru ingat, pantesan yang lain ketawa. Sorry ini saya sudah ngomong udah refleks kemana-mana. Nah ini kasih ya yang sejati ya, harus kasih bunga. Oke, sorry ini harus minta ampun nih bener. Udah terlalu nyantai kayaknya. Nah jadi harus punya kasih yang, saudara kalau ini salah tolong koreksi saya langsung ya, nggak masalah. Nah ya karena itu orang yang berhikmat harus mau dikoreksi, itu paling dasar itu. Benar. Ya udah makin kemana-mana makin jokes. Oke ya. Nah karena memang betul ya, ini kenapa dasar dari hikmat ini mengasihi Tuhan, dan bukti orang yang mengasihi Tuhan ini hanya kita bisa lihat di dalam ya pembahasan kitab hikmat. Bukti orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau dikoreksi, ya. Dan Petrus menerima koreksi dari Tuhan kan, langsung jadi praktek lagi ya sama saya dicontohin. Ya, walaupun itu bukan rencana saya, harus mau menerima koreksi, ya, dan terekspresikan di dalam kata-katanya. Orang yang menolak didikan, orang yang menolak koreksi, dia pasti kata-katanya nggak akan terkontrol, ya, nggak akan terkontrol. Dan ya inilah ya maksudnya ya pembentukan ini yang kita juga bisa lihat di dalam kitab hikmat ya, di dalam kitab hikmat. Dan indahnya kitab hikmat bukan hanya mengajarkan ini saja ya, mengajarkan bahwa ya memang penggenapan dari Paskah ya adalah selain membawa kita mengenal Tuhan yang sejati, membawa kepada ciptaan yang baru supaya kita bisa hidup yang teratur, yaitu dengan hidup yang berhikmat. Kenapa? Karena kita punya pengharapan ya, punya pengharapan yang benar di dalam pembentukan ibadah yang benar, karena ya Tuhanlah yang memang berjanji akan membentuk kita, dan kita terus-menerus diingatkan tersebut ya di dalam ketika kita merayakan Paskah. Yang sekarang penggenapannya adalah di dalam perjamuan kudus, supper ya, Lord Supper. Dan indahnya perjamuan kudus itu juga memang ada gambarannya untuk menutup di dalam kitab Amsal. Kalau nggak salah saya udah sempat bagi sih ya di bagian yang bahas kitab Amsalnya untuk menutup ya. Di dalam Amsal 9 kita buka ya. Amsal 9. Saya bacakan ya bagi kita semua. Amsal 9 ini pendek nih, untuk menutup lah ya. Sebetulnya ada bahan yang lain, cuman waktu sudah panjang, janganlah. lead us not into temptation. Saya bacakan ya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Kepada yang tidak bakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa menegur orang fasik, mendapat cela. Janganlah menegur seorang pencemooh, supaya engkau tidak dibencinya. Tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Sebab karena aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jika engkau bijak, kebijakan itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Perempuan asing, ini bukan bebal ya sebetulnya. Perempuan asing itu cerewet, tidak berpengalaman dan tidak tahu apa-apa. Ia duduk di tempat pintu rumahnya, di atas kursi tempat orang tinggi di kota. Orang-orang yang lewat di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang yang diundang itu ada di dunia orang mati. Nah di sini ya kita bisa melihat bahwa ini sangat nyambung ya dengan perjamuan kudus yang sebetulnya ada penggemaran Paskah yang adalah sebetulnya membawa kita menuju kepada ya dari semua ini kepada kehidupan ya yang berhikmat, ya kehidupan yang teratur. Bagaimana kita bisa kehidupan teratur? Ya kehidupan yang berhikmat, dan kita bisa menjalankannya ya melalui Paskah ini yang dasarnya adalah membawa kita mengasihi Tuhan, dan melalui kita mengasihi Tuhan maka kita pun juga rela untuk koreksi, dibentuk oleh Tuhan di dalam kita menuju kepada pengharapan ini, menuju kepada tanah Kanaan, menuju kepada rest ya. Istirahat sejati yang kita akan nikmati nanti. Dan ini sebetulnya ya bahan selanjutnya, cuman waktunya udah gak cukup kayaknya ya. Gambaran ini kita bisa lihat di dalam cuplikannya udah ada ya sebetulnya di kitab Yosua. Ya, seringkali kita kan suka mikir ya, apa sih rest yang kita akan alami nanti waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Alkitab sudah kasihin ya, ini juga saya baru sadar ya waktu saya menggali bahan ini. Di Yosua ya, Yosua itu kan gambaran bagaimana orang Israel itu menjalankan hidup yang teratur. Yang bisa dibilang yang cicipannya kehidupan yang ideal nanti gitu. Ya berarti menunjukkan bahwa kita itu akan menjalankan apa yang kita sedang jalankan di dunia ini akan ada kelanjutannya. Makanya ketika kita bekerja, ini yang apa yang CFRC kan, kita bekerja, apa yang kita kerjakan itu akan Tuhan sempurnakan dan akan dilanjutkan nanti. Makanya kalau kita tahu itu, kita tahu lifestyle kita itu bukan hidup yang muter-muter saja, tapi kita menuju kepada rest, keteraturan yang sempurna, ciptaan yang baru, ya, kehidupan yang berpengharapan, kehidupan yang berhikmat, maka mulai dari sekarang lah kita beresin kamar kita. Jadi itu yang paling simpelnya. Cuman itu step awal, step kecil yang kita lakukan untuk menghidupi Paskah secara konkret, ya. Oke, mungkin bahan yang saya bagikan cukup dari sini saja karena yang contoh-contoh ini kayaknya waktunya nggak cukup ya. Janganlah. Mungkin ada yang mau didiskusikan mengenai bahan ini, atau kalau ada yang kurang jelas itu boleh ya, lebih better itu. Yang kurang jelas perlu diperjelas, boleh ditanyakan. Jangan tanya sesudah. Karena pertanyaan Anda berharga bagi yang lain juga, biar yang lain mendapatkan insight-nya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, boleh. Mungkin mau izin tanya, yang tadi mungkin kau jelaskan agak singkat yang Adam dan Hawa dalam konteks Yohanes 20. Nah, bagus. Karena saya menjelaskan itu setelah saya lihat jam. Langsung saya ngebut. Apa yang perlu diperjelas lagi mengenai bagian ini secara spesifiknya? Kayak mungkin di Hawanya begitu. Kan Maria Magdalena. Gimana nih? Oh, ya ini kan, ini yang perlu kita ini ya. Di sini ini, sorry. Alusi namanya ya. Udah makin penuh aja, alusi. Alusi itu artinya ada kemiripan dengan cerita-cerita sebelum di dalam Alkitab. Nah, tentu kalau di dalam kisah Yohanes yang 20 tadi, itu kan sudah sangat clear kan mengenai ada perempuan dan ada Adam dan Hawa. Nah mungkin yang Bruce mau tanyakan mengenai Hawanya atau Maria Magdalenanya itu apanya? Yang lebih detailnya. Kayaknya bukan pasangan gitu ya.
Iya, betul. Karena pasangan Yesus adalah semua kita sebetulnya kan. Ki- Hah? konspirasi gitu bahwa kalau pasangan itu ada Yesus Oh, Da Vinci Code. Da Vinci Code ya. Enggak sih, itu makanya gambaran simbolis sih. Jadi ini makanya kita perlu menafsirkan dengan tepat. Adam dan Hawa ini menunjukkan nilai teologis ya. Makanya Yohanes ini punya satu gaya yang kita juga perlu hati-hati. Jadi Yohanes itu bersifat metafor. Bersifat gambaran. Jadi nggak bisa ditarik terlalu saklek gitu ya. Jadi betul-betul Yesuslah Adam dan Maria Magdalena Hawa yang secara saklek seperti yang di dalam Kejadian 1 mereka yang sebagai pasangan, tetapi sebagai simbol gitu. Simbol bahwa mereka adalah gambaran ciptaan baru. New creation gitu. Yang semakan akan ya ini kan res itu kan Tuhan membawa kita ke New Eden kan. Eden yang baru. Nah, inilah gambaran Eden yang baru tersebut. Ya, yang mengingatkan kita, oh Eden yang dulu itu kan Adam dan Hawa kan. Nah, inilah Eden yang baru juga gitu. Yesus gitu. New Adam yang baru tersebut gitu. Gitu. Cuman ya memang betul sih ya pertanyaan Bruce tadi ya. Apakah ini bisa diselewengkan? Nah, itu makanya kita perlu mengerti gaya dari Injil Yohanes gitu. Bahwa Injil Yohanes itu ingin menyimbolkan. Ini yang mungkin bikin muncul jadi Da Vinci Code kan. Ya, jadi muncul Da Vinci Code yang kok orang salah baca ini gitu. Lagian ini kan bisa ini. Bagian ini sendiri juga mengcounter. Kenapa? Di bagian ini. Ayat 17. Janganlah engkau memegang aku. Ya kan? Janganlah menyentuh sebetulnya kalau di dalam bahasa aslinya ya. Sebab aku belum naik ke Bapa. Jangan disentuh. Ya. Kan itu udah secara implisit menunjukkan bahwa Yesus dengan Maria itu adalah ya Yesus suaminya gereja yang satu tubuh kita semua kan. Yesus itu kan suami kita semua kan. Nanti waktu kita gambaran ketika gereja dipersatukan dengan Yesus itu kan Yesus lah sang mempelai pria kan. Dan kitalah mempelai wanitanya kan. Gitu. Itu harus ditarik ke dalam pembacaan seperti itu juga. Atau Bruce masih ada yang mau ini? Kok kurang jelas masuk STT? Masuk STT. Karena saya juga pun masih harus diisi terus sih, betul. Makanya saudara bertanya lah, biar saya banyak PR. Oke, ada lagi? masalah istilah. Menarik sih, karena dari dulu kalau di Indonesia kan Paskah. Nggak ada istilah lain yang kita pakai ya. Tapi dalam bahasa Inggris kan ada Passover ini sama Easter. Ya. Nah, mungkin saya perlu feedback ya dari saudara yang lain atau dari Bapak yang nanti mau masuk STT juga. Apa yang kita tangkap selama ini mengenai istilah Passover dan Easter itu mungkin? Apa yang perlu dielaborasi mungkin tepatnya? Dan Easter. Kalau Passover itu udah jelas banget ya, karena inilah memang makna asli dari yang tadi bagian yang kita baca kan, Tuhan Passover. Ya, Passover dari rumah-rumah yang ada tanda darah itu. Easter mungkin ya. Nah, Easter ini jadi PR sih, sebetulnya saya bawa laptop. Kenapa? Untuk kalau ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, saya bisa cari di aplikasi Alkitab saya. Cuman ini, Easter ini yang pasti ya, dari yang seingat saya, nanti coba saya gali lagi ya. Ini pasti dari tradisi gereja. Ya. Tradisi gereja, nanti saya perlu cari kenapa akhirnya jadi istilahnya Easter. Ya. Jadi Easter, karena kalau bahasa aslinya kan Paskah. Ya. Bahasa aslinya ini Paskah. Kenapa jadi Easter? Dan kenapa jadi telur? Ya ini sebetulnya tadi saya pengen bahas di awal. Gitu. Saudara ngerti nggak kenapa jadi telur? Easter egg. Kenapa? Iya betul. Betul.
Ini ini indah sebetulnya ya. Sebetulnya ini tradisi yang teologis ya, teologisnya bagus, jadi bisa dipertahankan dan membuat kita makin jerawatan makan telur. Nah, ini kan sebetulnya dari tradisi pagan, tradisi fasik sebetulnya. Telur itu kan melambangkan fertilitas, melambangkan apa? Kesuburan, ya, melambangkan Tuhan yang memberikan ciptaan, berkuasa atas ciptaan kan, dan ditebus menjadi ciptaan baru kan. Ciptaan baru, hidup baru. Telur kan gambaran hidup baru. Jadi ini tradisi yang nggak salah sebetulnya, bukan nggak salah, yang indah. Tapi nggak mutlak gitu, ya. Cuman ini tradisi yang indah untuk mengingatkan kita bahwa kita lah new creation kan. Gitu. Kalau kenapa penyebutannya Easter ini saya nanti perlu cari lagi. Ada lagi yang mau didiskusikan? Hah? Nah itu saya baru kepikiran. Mungkin ini karena kan ini saya ngasal buat kita meramaikan suasana saja. Kan saudara kalau tadi baca kan makan daging. Nah dagingnya jadi daging kelinci. Enggak sih, itu betul-betul kalau itu saya enggak harus cari lagi. Tapi kemungkinan pasti dari tradisi lagi. Dari tradisi. Ya. Bisa tanya ChatGPT. Kalau kelinci saya enggak ini. Saya cuman kepikirannya telur, kenapa? Karena telur itu ya tradisi yang bagus. Ada lagi? Satu lagi, Pak. Boleh? Saya tuh penasaran ya, ini fenomena global ya. Mungkin kita ajak kali ya di kota-kota besar. Kalau hiasan Natal ada ya, habis itu hiasan Imlek, habis itu hiasan Ramadan. Mungkin juga ada hiasan di bulan apa itu ya, Oktober ya, yang Halloween gitu kan. Tapi hiasan Paskah itu nggak ada gitu. Ini telur. Udah jemaat udah menjawab. Bukan maksudnya. Bukan sesuatu yang event gitu loh yang orang bikin jadi semacam marketing. Ya, karena ini balik lagi ya. Fakta bahwa Yesus lahir itu kan sesuatu yang diterima umum ya, diterima secara global. Ya, diterima secara global. Tapi fakta bahwa Yesus yang bangkit itu kan yang orang banyak nolak. Makanya dari sisi komersil, kalau dari sudut pandang komersil, pasti lebih laku yang nyambung sama yang Natal. Kalau kita mau ngomong bicara dunia ya, bicara dunia pasti lebih laku yang Natal. Dibandingkan kalau kita jualan Yesus yang diorama, saudara tahu kan diorama? Diorama itu yang apa? Kalau yang main Tamiya itu yang dirakit tank baja gitu, itu ada latarnya gitu ya. Nah kayak gitu. Kalau saudara jualan diorama, kuburan kebuka, keluar Yesus, kira-kira lebih laku mana? Dibandingkan dengan jualan yang hiasan pohon Natal. Pasti lebih laku yang hiasan pohon Natal. Kenapa? Karena ini kan bohong ini. Gitu. Itulah cara kerja iblis gitu untuk menurunkan signifikansi Paskah. Gitu. Makanya Matius harus masuk STT biar bisa berjuang. Oke, ada lagi? Ya ini ngomong-ngomong kalau soal panggilan, saya jadi kemana-mana. Ya saudara gumulkan lah ya, karena emang karena emang kalau poin nomor 1, kalau saudara sangat mencintai Alkitab ya, itu sudah saudara perlu menggumulkan ya. Bagikanlah kecintaanmu bukan hanya kepada pasangan, tapi kepada jemaat. Ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir, kapan kita makan-makan? Saya izin. Oke, ada lagi? Oke, cukuplah kali ya. Sudah jam segini. Mari kita tutup dalam doa ya.
Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami bisa mendapatkan kelimpahan firman, kami bisa merenungkan di dalam Paskah bagaimana kami adalah manusia yang Engkau bebaskan dan Engkau mengenalkan diri kami sebagai Tuhan yang sejati, Tuhan yang membawa kami menjadi ciptaan baru, Tuhan yang membawa kami ke dalam hidup yang teratur, Tuhan yang membawa kami di dalam istirahat, ke dalam rest yang sejati yang akan kami dapatkan ketika Kristus datang yang kedua kali untuk membawa rest yang sejati tersebut. Dan sekarang kami sedang berjuang di dunia ini, perjuangan yang berpengharapan karena Kristus sudah menang, dan kiranya Engkau yang berkenan menolong dan menopang perjuangan kami, dan kami terus mengingat janji Engkau ketika kami merayakan Paskah ini yang akan kami rayakan besok. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.